Hola Vital Menania, gimana video pertama? Sangat menarik kan? Nah sekarang ini adalah video biografi The Beatles dalam bentuk komik video yang berwarna tentunya ya, dengan narasi bahasa Indonesia. Ketemu dengan saya tentu Arfan Hidayat dari Rumah Beatles. Nah sekalian nih saya mau sampaikan, biar channel Rumah Beatles berkembang terus dan menyajikan video-video The Beatles yang sangat asik, maka tolong subscribe, karena subscribe itu gratis, like juga gratis, komen juga gratis, share apalagi, demi supaya video-video ini bisa ditonton oleh teman-teman kita semua sesama Beatlemania. Oke, sekarang waktunya untuk menonton yang kedua dari 3 part yang disediakan oleh Rumah Beatles. Selamat menonton. Epstein mencoba menarik minat beberapa perusahaan rekaman untuk meng-hire The Beatles, tapi mereka semua menolaknya. Epstein ngomong, Anda harus sadari bahwa The Beatles nanti akan lebih besar dari Elvis Presley. Malah dikatakan oleh perusahaan-perusahaan rekaman itu, Epstein, kembalilah ke bisnis tokomu. Dan akhirnya Epstein membujuk George Martin dari EMI untuk coba dengerin nih The Beatles. Mereka memiliki sesuatu. Ya, oke, saya akan jadi produser mereka, kata George Martin. Nah, saat John, Paul, dan George itu sudah mulai diterima oleh George Martin, nah saat itu mereka bertiga kesal dengan Pete Best. Mereka bilang, kita ini satu grup, tapi Pete kayaknya ngelupain itu. Dia seakan-akan hanya band sendirian gitu. Nah, kemudian George Martin bersikeras bahwa Pete Best tidak cocok dengan grup The Beatles. Epstein sebenarnya menyukai Pete, tapi ya apa boleh buat, dia harus melepaskan. Maaf Pete, tapi kita harus melakukan apa yang EMI katakan. Akhirnya Pete katakan, ya baiklah, saya akan cari pekerjaan lain gitu. Pada bulan Agustus 1962, Ringo Starr resmi menjadi drummer The Beatles. Saat itu orang-orang menyebutnya sebagai drummer tak dikenal yang paling beruntung di dunia. Tetapi sebagai Beatles yang keempat, Ringo Starr toh bertahan dan tetap dipertahankan oleh yang lain. Oke, sekarang kita bicara tentang Ringo Starr. Richard Starkey atau Ringo Starr itu lahir di bulan Juli 1940. Oke, setelah bergabung dengan Beatles, dia berganti nama menjadi Ringo Starr. Nah, dia waktu kecil selalu kesepian karena tidak punya saudara. Nah, ibunya malah, buat kami, kamu sendirian aja udah cukup. Yang kita perlukan malah tambahan kamar mandi. Ringo Starr sendiri di saat kecilnya sering sekali sakit ya. Nah, karena beberapa penyakit, Ringo akhirnya sering keluar masuk rumah sakit sampai saat dia remaja. Ringo bertemu dengan Beatles saat mereka sedang di Hamburg. Nah, saat itu dia sedang bermain dengan kelompok band lain, yaitu Rolling Stone and the Hurricane. Nah, dia tinggal juga di dekat klub tempat Beatles main dan sering bergabung dengan mereka, mungkin karena sama-sama dari Liverpool ya. Nah, terus malah sempat diganggu, kayaknya kamu lebih suka Liverpool karena ini ada di sana ada penata rambut yang namanya Maureen Cox. Di saat itu semua grup musik itu selalu merekam bahan-bahan atau lagu-lagu dari orang lain, sampai George Martin sendiri kebingungan,
dia nggak bisa dapat lagu yang cocok untuk The Beatles. Akhirnya George Martin biarkan Beatles merekam Love Me Do yang ditulis oleh John dan Paul. Pada bulan Januari 1963, rekaman The Beatles yang dari album Please Please Me itu mencapai nomor 1 di tangga lagu Inggris. Pada bulan Februari mereka mulai melakukan tur nasional pertama mereka. Ya, mereka sendiri tidak percaya semuanya karena terlalu banyak fans dan jadi mereka ya panik juga gitu. Dan pada bulan Mei mereka itu tagihannya tinggi banget gitu. Nah, saat itu Beatlemania atau para penggemar Beatles teriak-teriak, pingsan, rusuh dan lain sebagainya. Pada bulan Oktober, The Beatles muncul di TV Inggris. Nah, penontonnya banyak sekali, antri seperti itu, sampai ada yang, aduh saya udah capek di sini terus, mereka harus biarkan saya masuk. Nah, pertunjukan itu disebut Sunday Night at the London Palladium Theatre. Itu benar-benar ramai sepanjang hari. Ketika mereka kembali dari tur Swedia yang sukses, bandara pun dikerumuni sepanjang hari. Astaga, saya belum pernah melihat yang seperti ini dalam hidup saya. Nah, begitu kata polisi-polisi yang nahan. Pada bulan November, mereka muncul di The Royal Variety Show. Nah, saat itu Ratu Elizabeth, Ibu Suri, Putri Margaret, dan Lord Snowdon ikut hadir. Nah, malah Beatlesnya bercandaan. Mereka ngomong, Anda yang duduk di kursi murah silahkan bertepuk tangan, dan Anda yang duduk di kursi mahal silahkan hanya menggetarkan perhiasan Anda. Berani banget ya. Saat itu ada 250.000 pesanan di depan untuk album kedua The Beatles, yaitu album With The Beatles. Ini mengalahkan album Blue Hawaii dari miliknya Elvis Presley. Kemudian ada 1 juta pesanan di depan juga untuk single mereka, yaitu I Wanna Hold Your Hand. Pada bulan Desember, setelah Beatles Christmas Show, London Times bahkan menyebut The Beatles itu sebagai komposer Inggris yang luar biasa tahun 1963. The Sunday Times menyebut mereka sebagai komposer terhebat sejak Beethoven. Ketika The Beatles sudah memiliki 4 hits yang solid di Amerika, Brian Epstein kemudian pesan kunjungan mereka, mengatur kunjungan mereka ke Amerika, yang disambut dengan 10.000 penggemar di Bandara Kennedy. Dan pada tanggal 9 Februari 1964, 73 orang menonton The Beatles, 73 juta orang menonton The Beatles di Ed Sullivan Show. Mereka katakan, saya mencintai aksen mereka atau menyukai aksen mereka. Ada lagi gadis-gadis yang mengatakan, saya hanya mencintai mereka saja. Saat mereka konser, Washington Coliseum itu macet banget. Ya. Dan tapi mereka sendiri pada saat konser itu merasa gimana gitu. John sampai ngomong, mereka itu terlalu berisik untuk bisa dengerin kita. Paul ngomong, ya saat mereka semua teriak, saya juga cuman pura-pura saja bernyanyi. Nah, setelah konser selesai, kedutaan besar Inggris langsung mengadakan pesta untuk mereka. Dan kejadian seorang gadis di situ motong satu rambutnya Ringo. Setelah 2 pertunjukan terjual habis di Carnegie Hall di New York, The Beatles kembali muncul di pertunjukan Ed Sullivan yang kedua di Miami Beach. Nah, setelah selesai itu mereka kemudian beristirahat di kapal pribadi.
Karena kalau di hotel mungkin mereka nggak bisa istirahat sama sekali ya, terlalu banyak penggemarnya. Nah, seorang sersan polisi yang juga bertanggung jawab atas keamanan mereka itu ngundang mereka ke rumahnya untuk makan malam. Dan dia mengatakan, kami pikir Anda harus melihat gimana sih sebagian besar Amerika. The Beatles dikerumuni penggemarnya saat mereka kembali ke Inggris. Nah, sampai ditanyakan tuh, berapa biaya perlindungan polisi untuk mereka. Namun dikatakan tidak masalah, mereka adalah aset terbaik yang pernah kita miliki. Nah, katakan begitu kan. Saya katakan Tuhan memberkati The Beatles. Rekaman mereka semua hits. Dan begitu juga buku John Lennon yang saat itu diterbitkan, judulnya ini His Own Right. Yang mau buku ini ada ya di rumah Beatles. Nah, katakan tuh orang-orang, saya udah membaca sih buku ini, tapi saya pengen satu untuk diri saya sendiri gitu. Ibuku juga mau, nenekku juga mau. Setelah konser dari Amerika itu, mereka kemudian melakukan tur ke Eropa, ke Hong Kong, ke Australia, dan ke Selandia Baru. Mereka bertemu dengan banyak sekali penggemarnya yang selalu teriak kemanapun mereka pergi. Di seluruh dunia, anak-anak laki-laki itu meniru gaya The Beatles, gaya rambutnya, terus cara berpakaiannya, dasi rajutan, dan sepatu boot jangle. Pada tahun 1964, The Beatles merilis film pertamanya, yaitu A Hard Day's Night. Ulasannya yang diterima sangat baik, dan film ini disutradarai oleh Richard Lester. Mereka orang-orang sampai ngomong mereka itu memiliki jenis sihir yang dimiliki oleh Marx Brothers. Biasanya film dengan bintang pop di dalamnya selalu buruk. Ini berbeda, ini asli. Sebenarnya film Hard Day's Night itu tentang diri The Beatles sendiri. Nah, di situ malah tapi mereka mengolok-olok diri mereka sendiri. Film ini tentang bagaimana mereka merasa terpenjara oleh kesuksesan mereka sendiri. Di film mereka selalu dikejar-kejar fans. Mereka berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal dari para wartawan. Dan mereka juga merasa ditekan oleh orang-orang yang berkuasa. Pada bulan Agustus 1964, The Beatles melakukan tur Amerika besar mereka yang pertama. Nah, di mana The Beatles mengadakan 31 pertunjukan di 24 kota. Ya, mereka sampai, saya masih merasa seolah-olah suatu hari fans-fans ini nanti akan merobek-robek saya. Tapi si Paul ngomong, justru saya berharap kita bisa satu saat kita bisa melihat beberapa tempat yang kita datengin ini, kita datengin lagi gitu. Nah, bagi pers, mereka ini sekelompok anak laki-laki yang sebenarnya berperilaku baik tapi aneh dan lucu. Kalau ditanya ini jawab itu sambil bercanda, dibalas-balasan. Nah, gitu. Oke, Beatlemania, kita setelah menonton part kedua atau episode kedua dari 3 episode dari ini, komik Beatles, biografi Beatles dalam bentuk komik video. Gimana kesan-kesannya? Menarik bukan? Jadi jangan sampai ketinggalan yang episode terakhir, episode ketiganya ya. Namun sebelumnya saya mau minta tolong bantu Rumah Beatles untuk berkembang. Jadi tolong di subscribe, di share, di like, di komen. Ada saran-saran, gunakan tombol komunitas, tab komunitas, beritahu kami apa itu. Oke, see you di next video.